Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Islamic Center, masjid kebanggaan kita semua, dalam rangka untuk menghadiri acara tabligh akbar dengan tema Tauhidul Ummah atau persatuan umat. Untayan selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan kita yang sudah mengantarkan umat secara keseluruhan dari peradaban jahiliyah kepada peradaban Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Sahibus Samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, dan Bapak Dr. Haji Khairuddin Basari selaku narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ibu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, segenap pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan, serta para tamu agung kita, ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis yang hadir pada kesempatan hari ini, dan hadirin hadirat sekalian kaum muslimin muslimat, jemaah lahiriah dan jemaah YouTubiah yang berkenan menghadiri dan menyaksikan acara tabligh kita pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini dengan mengharap ridha Allah, marilah kita awali acara tabligh akbar malam ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita persilahkan urutan acara berikutnya, saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan satu dua pantun supaya menghangatkan suasana. Bersedia ibu-ibu, bapak-bapak untuk mendengar? Belum mulai, Pak. Oke. Pantun yang pertama, jalan-jalan ke negeri Kelantan, jangan lupa membeli nasi tumpang. Selamat datang Datuk Mufti dan rombongan di kampus UAD, Universiti Berkemajuan. Nak dua pantun seiring, burung elang burung merpati, nasi kebuli nasi ulam,
Perlis memang negeri sahabat sejati, karena disinilah berdirinya Umam. Bapak Ibu yang belum tahu, Umam itu University Muhammadiyah Malaysia. Itu berdirinya di negeri Perlis, di negeri Datuk Mufti yang hari ini hadir bersama kita. Sementara negeri-negeri lain tidak terima Muhammadiyah ditubuhkan, tetapi Perlis dengan tangan terbuka menerima penubuhan, pembangunan atau pendirian University Malaysia Muhammadiyah Malaysia atau Umam di sana. Hadirin hadirat yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, marilah kita simak dan perhatikan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Irwan Kurniawan, mahasiswa ilmu hadis. Pembawa acaranya ilmu hadis, pembaca Al-Qurannya ilmu hadis. Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Kepada Saudara Irwan Kurniawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا
زفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga qari yang membaca dan kita yang mendengar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Acara selanjutnya sambutan Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang akan diwakili dalam hal ini oleh Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Parjiman MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Bapak Profesor Dr. Samsul Anwar dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi Majelis Tarjih. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pusat dari Sekretaris Pimpinan Pusat Bapak Sayuti BSD. Yang saya hormati Bapak Profesor Madya Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis Malaysia. Juga yang saya hormati secara khusus pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara Selatan, Sewan Utara Selatan beserta jamaahnya. Juga Umbul Arjo, pimpinan cabang Muhammadiyah Umbul Arjo beserta jajarannya yang secara khusus menggerakkan jamaahnya untuk hadir di tengah-tengah acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan atau pejabat yang ada di Wadi, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan, serta para jamaah Masjid Islamic Center maupun jamaah Sumiyah Masjid Islamic Center yang sangat saya hormati. Pertama, bila kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini, meskipun di tengah-tengah rintik hujan atau bahkan hujan yang cukup deras, kita bisa hadir menyatukan pikiran, rasa dan
visi kita di masjid yang insya Allah diberkahi Allah ini untuk bersama-sama mengaji bersama Mufti Kerajaan Perlis yang sangat luar biasa, yang ini adalah sangat langka kita temukan karena beliau adalah Mufti, adalah seorang yang memberi fatwa berbagai pandangan keagamaan di negeri Perlis Malaysia. Dan kita juga nanti akan dapat siraman rohani dari Bapak Dr. Khairuddin Basuri. Beliau juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah akan memberikan tausiah yang belum sangat terkenal di radiomu. Cuma tadi saya mengatakan radiomu itu kok tidak FM. Jadi radio AM sekian itu saya kira agak berat untuk ya nanti mudah-mudahan bisa. Beliau sangat luar biasa memberikan tausiah terutama persoalan bagaimana membentuk keluarga sakinah. Untuk itu yang pertama saya memohonkan izin Bapak Rektor yang pada saat ini baru menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan umroh beliau termasuk dapat umroh yang mabrur, yang diberi kesehatan, kemudahan dalam perjalanan dari Indonesia ke tanah suci maupun kembali lagi ke tengah-tengah kita di Universitas Ahmad Dahlan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama pimpinan Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih kepada Mufti, Bapak Mufti dari Kerajaan Perlis Negeri Malaysia di tengah-tengah kehadirannya di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, menyempatkan diri untuk bersama kita memberikan tausiah-tausiah yang sangat bermanfaat dengan tema Tauhidul Ummah atau persatuan Islam, di mana kita akhirnya meskipun berbangsa-bangsa berbeda-beda negara tapi sebenarnya satu kesatuan, yaitu ummatan wahidah. Selanjutnya juga terima kasih nanti atas sambutannya dari Profesor Samsul Anwar selaku pimpinan pusat Muhammadiyah yang membidangi Majelis Tarjih atau fatwa atau mufti di Muhammadiyah, yang nanti diminta sambutannya dan juga tausiahnya. Dan juga terima kasih pada mohon untuk Pak Dr. Khairuddin Basuri untuk berikan tausiahnya yang kebetulan ini mayoritas, tapi ini bukan mayoritas karena sebagian adalah memang separuh ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya monggo minuman itu di dahar dan minumannya diunjuk dan di dahar itu adalah produk dari Universitas Ahmad Dahlan. Bapak Ibu nanti bisa pesan dengan kortingan 20% dengan menyebutkan siapa ya, ada kortingan NPM. Ini adalah produk kita. Memang OAD sudah akan mengembangkan produk-produk usaha yang harapannya kita bisa mandiri. Itu maka ada Aditoya dan ada Adiboga, adalah produk dari prodi Bisma. Bisma itu di Fakultas Bisnis Makanan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya kami informasikan kepada Bapak Mufti bahwa Universitas Ahmad Dahlan kurang lebih memiliki 27.000 mahasiswa aktif, terdiri dari 11 fakultas. Dan tadi diantara adalah Fakultas Agama, yang memang dari sinilah diharapkan dengan warna-warna keislaman di UAD, karena memang Muhammadiyah, ulama perguruan tinggi Muhammadiyah berharap ada mainstreamisasi al-Islam dan kemudian sehingga semua dosen dan teknik diharapkan memang nilai-nilai Islam itu dibawa dalam pendidikan pengajarannya, penelitiannya maupun pengabdian di masyarakat, sehingga dikenal dengan catur dhamma perguruan tinggi. Selanjutnya kepada para hadirin, monggo nanti bisa disimak pengajian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa tenang, nyaman, dan bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa dan nanti dibawa pulang bisa diamalkan bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, dan apabila dalam segenap panitia meskipun berusaha semaksimal mungkin dalam menyambut dan menyiapkan umur rampenya, ketika banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan di atas sambutan yang telah disampaikan oleh WRAIK mewakili Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Hadirin hadirat sekalian, sambutan berikutnya kita mohon perkenan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة الراشدين وبعد. Sebelum saya menyampaikan penghormatan, tadi saya dibisiki oleh Samahatul Mufti yang menyertainya diharap maju ke depan. Silakan yang bersama Mufti dari Perlis, tolong duduk di depan. Tadi saya sudah minta kepada Pak Rahmadi untuk mencari, tapi beliau juga nggak kenal katanya. Silakan duduk di sebelah sini. Ya, terima kasih ya. Nanti kalau apa-apa ada perlu, Datuk Mufti bisa membantu. Yang saya hormati Datuk Mufti Perlis Profesor Dr. Maza, lebih sedap menyebut singkatan karena beliau biasa dipanggil dengan singkatan. Kalau panjang itu enggak hafal, harus melihat ke sini. Jadi singkatan dari Muhammad Asri Zainal Abidin. Terima kasih atas kehadiran di Muhammadiyah dan khususnya di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Muhammad Sayyidi. Yang saya hormati Ustaz penceramah kita malam hari ini, Kiai Haji Dr. Khairuddin Basori. Beliau dosen Universitas Ahmad Dahlan. Jadi karena ceramahnya di UAD, jadi harus ada wakil dari UAD. Dan beliau alhamdulillah bersedia. Yang saya hormati Wakil Rektor
bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Ahmad Dahlan, wakil itu timbalan. Yang saya hormati para jamaah sekalian, para dosen, para mahasiswa, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar dengan kehadiran Mufti Negeri Perlis Malaysia. Saya alhamdulillah sudah sampai ke rumah beliau yang asri, banyak pohon-pohonnya dan tenang. Dan terima kasih Datuk Mufti dulu diajak ke rumahnya. Datuk Mufti hadir di Yogyakarta sebagai tamu pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga tamu Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau sebetulnya akan hadir ke sini saat Muktamar Muhammadiyah, tetapi karena di Malaysia kalau saya tidak ada salah ingat ada pilihan raya ya mungkin, sehingga waktu itu beliau tidak bisa hadir dan baru sekarang dapat hadir di Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau di sini akan beberapa hari, datang hari Rabu kemarin dan insya Allah hari Sabtu yang akan datang akan kembali ke Malaysia. Alhamdulillah malam hari ini beliau menyempatkan hadir bersama jamaah Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, dan marilah kita dengarkan pandangan dan paparan beliau, pembentangan beliau yang akan disampaikan bersama Kiai Haji Khairuddin Basori. Demikian sambutan saya, sekali lagi diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di atas sambutannya kepada kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu tabligh akbar dengan tema Tauhidul Ummah atau persatuan umat. Kepada dua orang narasumber kita dengan segala hormat menjemput dan mempersilahkan sahibus samahah Datuk Mufti dan Bapak Dr. Khairuddin Basari untuk menaiki pentas. Di Malaysia ini namanya pentas, menaiki panggung. Hadirin hadirat sekalian, tema kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah Tauhidul Ummah atau persatuan umat. Di tengah gejala globalisasi kehidupan modern, umat kita hari ini seringkali terpecah gara-gara perbedaan parti atau pandangan politik atau perbedaan faham keagamaan saling gontok-gontokan.
Ada kalanya orang bikin pengajian, dibubarkan pengajiannya. Hal-hal yang seperti itu, seperti apa penyatuan atau persatuan umat yang diharapkan di dalam Islam, dan apa akibat yang ditimbulkan sekiranya kita umat Islam ini berpecah. Semua itu nanti akan dibincangkan, diulas oleh dua orang narasumber kita. Di Indonesia disebutnya narasumber, Dato ya, narasumber. Penceramah ya, penceramah kita malam ini sudah hadir di samping kanan saya, Dato Mufti, yang saya sudah sejak lama mengagumi beliau karena bidang saya dengan beliau kebetulan sama dalam bidang ilmu hadis. Bahkan disertasi atau tesis PhD beliau tentang asbab wurudil hadis, dhawabit wa ma'alim, yang dibimbing oleh sarjana muslim India yang tersohor di dunia Melayu, Profesor Abdul Laith Al-Khair Abadi. Itu saya koleksi dari masa saya buat master dekat University Malaya, Dato. Jadi alhamdulillah. Dan blog Dato drmaza.com dan Facebook beliau saya ikuti sejak lama. Termasuk kemarin ketika ibunda beliau berpulang, itu saya baca luahan hati seorang Datuk Mufti, dan saya juga berurai air mata ya membaca luahan hati atas kepergian ibunda tercinta. Mudah-mudahan almarhumah ibunda beliau husnul khatimah, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau selain mufti, seingat saya adalah seorang pensyarah. Bahkan beberapa waktu lalu dilantik atau diangkat atau dinaik pangkat menjadi profesor, full profesor. Jadi tidak ada madya lagi. Jadi mohon maaf Dato, ini EJK Tabligh Akbar ada silap sedikit dalam penulisan nama Dato. Sepatutnya ditulis itu Profesor Dato Doktor, atau lengkapnya SS Sahibus Samahah Profesor Dato Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Jadi mohon maaf Dato atas kesilapan yang berlaku, kecelaruan yang berlaku. Dan di samping kiri saya yang tidak kalah masyhur dan populernya di kalangan masyarakat kita, utamanya masyarakat Yogyakarta, yaitu beliau Dr. Kiai Haji Khairuddin Basari, dosen kita di UAD sekaligus juga ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kepada dua-dua pemateri kita, penceramah kita, kita ucapkan selamat hadir di pentas ini, di panggung ini. Dan kesempatan pertama EJK minta tadi Datuk lebih awal. Jadi dengan segala hormatnya menjemput itu bukan jemput ke sana ya, menjemput dan mempersilahkan kepada Datuk Mufti untuk menyampaikan tausiahnya. Falyatafaddal ma'jura. Boleh berdiri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dikasihi Bapak Pengurusi Dr. susah sikit saya mau pronounce nama Indonesia ini. Tapi saya kenal, tadi sudah orang desa kita bersembah, bersembah.
narasumber yang kedua, tadi Profesor Samsul sebut Kiai Dr. Haji Khairuddin. Saya dengan hormatnya Syekhun Al-Fadil Profesor Dr. Samsul Anwar, dengan penuh ihtiram kepada semua pimpinan Muhammadiyah, para asatidzah, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang ada di dalam majlis kita pada hari ini. Saya apabila datang ke Indonesia untuk memberikan syarahan itu tidak bisa begitu pantas. Bimbang bahasa saya tidak dipahami. Sebab itu setiap kali saya hadir, saya akan nyatakan jika tidak paham angkat tangan. Pertama, saya ingin beritahu bahwasanya tujuan kedatangan kami ke sini ialah untuk mengukuhkan hubungan al-ukhuwah al-islamiyah, hubungan persaudaraan Islam antara kita. Bayangkan Malaysia dan Indonesia, kita adalah umat yang satu, umat Islam. Tapi sekian lama kadangkala kita telah dipesongkan, ditarik kepada perkara-perkara yang boleh memecahkan persaudaraan Islam. Bicara tentang batik Malaysia atau batik Indonesia yang lebih baik, isu-isu tentang pekerja dan seumpamanya, sehingga kita lupa isu-isu itu pinggiran. Kita adalah satu umat yang besar. Dalam dunia ini 1.8 bilion, kalau dalam Indonesia itu miliar, umat Islam. Tetapi dalam masa yang sama di India, umat Islam dilanyap habis-habisan. Jangan bicarakan tentang Palestin. Sudah lama isu Palestin, entah berapa kali perbincangan persidangan Arab gagal untuk menyelesaikannya. Saya tadi ke Museum Muhammadiyah, ada gambar Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani menyatakan kepada umat Islam India, ketika British memasuki tanah benua India, dia menyatakan, wahai umat Islam India, jika Allah jadikan kamu itu lembah, dengungan kamu saja, bunyi kamu saja boleh menyahkan British. Umat yang besar, tetapi kita menjadi lemah. Berapa ramai orang Arab, jutaan, puluhan juta orang Arab yang berada, ratus juta orang Arab dikeliling beberapa juta Israel. Kita tidak dapat untuk menyelesaikan masalah Palestin, ditambah dengan masalah Syria, Iraq dan seumpama. Kenapa? Saya ingin respon kepada ini. Tadi Qari membaca dengan suara yang begitu lunak. Saya kembali beberapa ayat sebelum yang dia baca. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ikut, kamu turut orang sebahagian mereka yang diberikan kitab,
mereka itu akan mengembalikan kamu daripada beriman menjadi kafir. Bagaimana kamu boleh menjadi kafir sedangkan dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan bersama kamu Rasulullah? Sesiapa yang berpegang dengan tali Allah, sesungguhnya dia berada di atas jalan yang lurus. Kata sebahagian mufassirin, antara sebab ayat ini, nanti saya akan sambung dengan ayat yang selepas itu. Antara sebab ayat ini ialah antaranya yang disebut oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Antara sebab ayat ini ialah apabila satu orang Yahudi yang bernama Sash bin Qais lalu melihat dua orang Ansar, satu daripada Aus, satu lagi daripada orang Ansar ini ada dua sukunya, kabilahnya. Satu Aus, satu lagi Khazraj. Daripada satu suku Aus dan Khazraj. Dahulu mereka bermusuhan. Bila Islam datang, Nabi telah mempersaudarakan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mereka sudah tidak mengingati lagi permusuhan jahiliyah yang pernah ada antara mereka. Apabila Yahudi ini lalu, dia tengok, dia lihat mereka begitu baik hubungannya, dia meminta seorang pemuda untuk membacakan syair-syair, menceritakan kembali tentang, dia panggil Yaumul Bu'as, hari di mana dahulu di dalam sejarahnya Aus dan Khazraj berperang sebelum mendapat hidayah Islam. Apabila dibacakan syair, disebutkan balik cerita yang lama, membuka luka. Lalu pemuda Aus kembali bersemangat dengan semangat yang lama. Khazraj sudah demikian. Hal ini datang, kata sebahagian mufassirin, lalu diturunkan ayat ini. Sebab itu sambungannya itu tadi, selepas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ialah ayat yang dibacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika dahulu kamu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah mendamaikan di antara jantung-jantung hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kamu menjadi dengan nikmat kurniaan Allah itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu dahulu berada di tebing jurang neraka. Fa anqadhakum minha, Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itu Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punca kekuatan orang Islam ialah akidah, dan kekuatan itu tidak dapat dikembalikan jika kita berpecah. Maka kita hendaklah bersaudara. Rancangan untuk memecahkan persaudaraan Islam bermula pada masa yang sejak lama dan berterusan hingga hari ini. Akhirnya umat Islam, umat yang besar, kita berbalah dalam hal-hal yang sepatutnya kita boleh bersatu. Kalau saya lihat
kalau orang Malaysia lihat orang Indonesia, dia kata Islam tapi Indonesia. Kalau Indonesia lihat Islam tapi ini Malaysia. Tidak boleh ada perasaan yang demikian. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Inilah umat kamu, umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhanmu, hendaklah kamu abdikan diri padaku. Bagaimana Bapak Ibu sekalian supaya kita daripada Malaysia, daripada Indonesia, kita dapat membuang perasaan benteng-benteng geografi ini dan merasakan kita adalah umat yang satu dan bekerja sama dalam membangunkan umat kita. Jika Arab gagal, kita tak patut gagal di kawasan Asia Tenggara ini. 200 juta lebih berapa umat Islam Indonesia? 200 juta dicampur dengan Malaysia, kita ada sekitar, campur dengan Thailand mungkin lebih 250 juta umat Islam. Jumlah yang lebih besar daripada umat Arab. Kita patut menjadi contoh untuk kesatuan ini. Itu hasrat kami datang untuk menghantar cincin pertunangan supaya kita dapat berkahwin menjadi umat. Kita mulakan dengan ormas seperti Muhammadiyah, negeri Perlis, dan kemudian kita lebar luaskan. Benteng-benteng yang lama itu kita pecahkan. Saya selalu menyebut di dalam ceramah ataupun khutbah saya, Khalifah Mu'tasim. Mu'tasim adalah seorang khalifah, latarnya itu Mu'tazilah, aliran fikirnya itu Mu'tazilah. Dia ada kesalahan yang besar tangannya karena dia pernah memukul belakang Imam Ahmad bin Hanbal karena terpengaruh dengan ulama-ulama yang menghasutnya daripada Mu'tazilah, yang menyatakan Imam Ahmad itu salah akidah, sehingga dilaporkan Al-Qadi Ahmad bin Abi Du'ad yang merupakan Qadi Qudah, mufti bagi kerajaan Abbasiyah, menyatakan uqtul ya Amirul Mukminin wa damuhu alaina, bunuh dia, darahnya ditanggung oleh kami. Mu'tasim terpengaruh karena kerajaan menerima dasar pemikiran Mu'tazilah itu, memukul Imam Ahmad. Tetapi Mu'tasim yang sama, apabila diberi khabar kepadanya seorang wanita di Amuriyah telah dimalukan, ditawan oleh golongan kafir, musuh di Amuriyah. Wanita itu ketika dia dimalukan, ditangkap, dijatuhkan, ia menyebut, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Zaman itu tak ada medsos, tak ada yang boleh rakam dan send, tapi ada orang yang melihat kejadian itu dan membawa berita itu kepada Mu'tasim di Baghdad. Dan Mu'tasim apabila mendapat berita itu, dia bangun. Sebahagian ahli sejarah menyatakan, dia menyatakan, labbaiki ya ummah, ya wahai ibu, saya Mu'tasim yang ibu panggil. Lalu dia menulis surat yang terkenal, min Abdillahi Mu'tasim Amirul Mukminin ila Kalbir Rum, daripada hamba Allah Mu'tasim Amirul Mukminin kepada anjing Rum. Apabila suratku ini telah sampai kepadamu, engkau bebaskan wanita berkenaan. Jika kau tidak membebaskannya, sa'ujarridanna laka jaishi,
awwaluha 'indaka wa akhiruha 'indi. Aku akan menghantar tenteraku, kepala tentera itu sampai di negerimu, ekornya masih berada di sisiku. Maksudnya tanfirul am. Ini Bapak Samsul tahu dalam fiqh, mengerahkan kerahan habis-habisan untuk menawan negeri Amuriyah kerana menghina seorang wanita muslimah. Tukang-tukang tilik, tukang-tukang nujum menyatakan bahwasanya jangan dilancarkan serangan pada musim itu kerana tilikan pada nujum menunjukkan tidak akan menang peperangan. Ini kalau Malaysia ada namanya bomo. Sini apa? Bomo juga. Dukun ya. Dukun tilik. Munajjimin. Mutasim kata dia tidak memperdulikannya, dan dia melancarkan serangan kepada negeri Amuriyah, ditawan sebuah negara kerana menghina seorang wanita muslimah. Sehingga Abu Tammam, penyair Abbasiyah terkenal pada itu, menulis antara rangkap syairnya, as-sayfu asdaqu anba'an minal kutubi bainal haddi jiddi wal la'ibi. Pedang itu lebih benar beritanya daripada tilikan-tilikan nujum di antara bersungguh-sungguh dan bermain-main. Sidang hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, itu Mu'tasim, sekalipun ada kelemahan dirinya, seorang wanita muslimah, satu kerahan tenaga keseluruhan umat dilancarkan. Adapun kita, berapa ribu muslimah yang dirogol di India, di China, di Irak, dan berbagai-bagai lagi. Kita hanya mendiamkan diri. Adakah bahkan kita berbalah, salah menyalah dalam perkara yang boleh kita selesaikan? Kita lebih sibuk untuk membincangkan tentang masalah di kalangan kita. Tidak mengapa, kita boleh membincangkan khilaf antara negeri Perlis ini amalannya sama dengan Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang lebih membenci orang yang tidak kunut daripada membenci orang yang langsung tak sembahyang. Itu jadinya sebahagiannya. Kenapa saya tak boleh? Yang tak sembahyang tak apa, tapi tak kunut tak boleh. Yang tak sembahyang tak solat, yang tak solat tak apa, jangan tak kunut. Begitu kadang-kadang. Dan kita melupai isu-isu yang membabitkan umat Islam yang lebih besar. Sebab itu tujuan kita tauhidul ummah, menyatukan ummah, menggerakkan kembali melalui ormas seperti Muhammadiyah ini supaya merasakan kita adalah umat yang satu. Kita cari kekuatan untuk bekerja sama dan kita kembali mengeratkan hubungan antara kita. Nabi SAW di dalam hadis, sebelum saya pergi pada nada sumber yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW menyatakan bahawasanya yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dibimbangi, ya sama bahasa, dibimbangi, ditakuti, nanti akan berlaku, hampir akan berlaku. Saya pakar bahasa di belakang kan, terjemah ya. Pandai bahasa Melayu. Hah? Oh, Jamiah Melaya. Jamiahnya pun nama Melaya. Di hampir nanti umat manusia itu berkumpul, berhimpun, mengambil tindakan kepada kamu.
Seperti orang datang beramai-ramai kepada Qas'ah. Qas'ah ni dulang Arab yang boleh dimakan sampai 3, 4 sampai 9 orang, besar dulang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tak banyak, mereka heran kalau mereka yang sedikit saja tak boleh dibuli, diperkotak-katikkan. Nabi bertanya, mereka bertanya Nabi, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, adakah karena kita sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Nabi kata lah, bal antum yawma idzin katsir, bahkan kamu ketika itu ramai, banyak, ramai. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl, tetapi kamu bagaikan sampah sarap yang berada di permukaan buih, yang berada di permukaan air, yang tidak ada pemberian, dipukul ke kanan, ke kiri. Musim minat Korea, musim minat India, nanti Jepang, nanti lagi kembali Bollywood, nanti Hollywood. Apa yang orang Korea makan lebih kita fikir, kenapa belum aku pernah merasai makanan Korea? Susah hati dia tak ingat bahawasanya ramai umat Palestin yang tak makan dan umat Syria yang belum ada makan. La yanza'anna Allah al-mahabbata min suduri aduwikum, Allah menarik rasa takut gerun daripada dada musuh-musuh kamu. Wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahan, dan Allah mencampakkan ke dalam dada kamu wahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan takutkan mati. Sehingga kita kembali menjadi umat yang bekerja untuk agama. Barulah kita akan kembali dapat mendaulatkan dan menyatukan umat kita ini. Terima kasih. Ini sebagai yang pertama, saya nak memberi ruang kepada Kiai Haji Khairuddin untuk menyampaikan. Terima kasih. Saya tak pasti dipahami tak baca saya. Ya. Terima kasih Dato' Mufti di atas tausiah atau ceramah yang beliau sampaikan. Singkat je Dato'. Singkat je tu. Patutnya kita berhenti dalam pukul 10. Terima kasih kita haturkan kepada Dato' Mufti di atas tausiah ataupun ceramah yang beliau sampaikan sebentar tadi. InsyaAllah beberapa poin yang beliau sebutkan tadi itu yang saya catat. Misalnya, pertama, kekuatan umat Islam itu terletak pada ukhuwah atau persaudaraan. Beliau juga menyentuh tentang umat Islam sebagai umat yang besar tetapi seperti buih, sehingga sering dipinggirkan, dilecehkan. Ya, beliau juga menyebut beberapa case atau kasus seperti perempuan-perempuan di India, di Myanmar, dan di beberapa tempat yang lain. Penyebab dari perpecahan umat Islam atau tidak bersatunya umat Islam itu, kata beliau dengan mengutip hadis Nabi, adalah karena penyakit wahan, salah satunya yaitu penyakit cinta dunia dan takut akan mati. Dan salah satu yang beliau tawarkan tadi itu adalah penyatuan umat melalui ormas atau organisasi masyarakat. Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita ke narasumber berikutnya yang tidak kalah masyhur, kondang di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Beliau Bapak Dr. Kiai Haji
Khairuddin Basari MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kawiril laili dan nahar. Tabsyaratan dawil qulubi wal intibar alladzi yaqadu min khalqihi man istafa wa zahadahu bil ihdan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak Ibu, sungguh luar biasa pada malam hari ini kita kedatangan tamu agung mufti dari negeri Perdes. Sengaja malam hari ini saya pakai jas dan tidak pakai gamis supaya jelas bedanya mana yang mufti, mana yang umat. Karena ini tauhidul ummah di Muhammadiyah ini berkemajuan, sehingga supaya pembahasan itu komprehensif, ada yang mewakili mufti al-alim bil haqiqah, nah kemudian ada yang mewakili awam, mewakili umat. Nah, saya kebagian mewakili umat. Karena itu Bapak Ibu izin saya menayangkan beberapa slide, bisa ditayangkan PPT-nya Mas ya. Nah, supaya pembicaraan kita lebih terarah. Lanjut, kita bicara soal kesatuan umat. Bapak Ibu, suatu ketika Rasulullah pernah bisik-bisik dengan Sayyidina Ali. Salatun akhafuhunna ala ummati min ba'di. Saya mengkhawatirkan beberapa hal setelah nanti saya tidak ada. Apa 3 hal yang dikhawatirkan oleh Nabi? Ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Orang itu sudah tahu tapi keliru juga. Jadi sudah tahu tapi tersesat, Pak. Ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Saya kira itu yang terjadi pada umat. Kita tahu ukhuwah itu penting, kita tahu silaturahmi itu wajib, tapi salah juga, Pak. Kita bertengkar juga, kita berkelahi juga. Kita tahu kalau sedekah itu lebih banyak, lebih baik, tapi kalau ada kaleng yang lewat itu yang dimasukkan yang kecil. Nanti alasannya yang penting kan ikhlas. Padahal bagi takmir yang penting itu banyak. Ya, ikhlas atau tidak itu urusan yang memasukkan dengan Allah. Tapi urusannya takmir hanya. Nah, yang satu itu ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Dan mohon maaf kalau kita di perguruan tinggi ini kadang-kadang tahunya banyak tapi salahnya banyak. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang kedua, mudhillatul fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Bapak Ibu, di kalangan umat ini fitnahnya Masya Allah. Apalagi dekat-dekat pemilu, tahun-tahun politik, waduh, fitnahnya, hoaxnya kemana-mana. Itu yang mengkhawatirkan. Dan yang ketiga soal syahwat. Memang Nabi menyebutnya syahwatul batin wal farj, tapi sebetulnya kan itu menunjukkan yang syahwat politik, syahwat ekonomi, itu yang kemudian hanya karena perbedaan baju, perbedaan kepentingan lalu terjadi benturan. Nah, karena itu mari kita lihat akar kata ummah. Lanjut, Pak. Ya, kita ini mestinya dari khairul ummah. Lanjut, ummatan wahidah, itu ungkapan-ungkapan indah di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat aslinya ummah ini kan amma ya ummu itu artinya bisa menuju, menumpu atau meneladani. Tapi akar kata ini bisa menjadi bisa menjadi imam. Ini saya kira punya akar kata yang sama. Ummah itu dari dan imam. Artinya sebetulnya 2 kata kunci penting ini saya kira harus kita garis bawahi. Lanjut. Nah, saya ingin secara mikro melihat ummah ini sebagai sebuah keluarga. Maka kalau di Muhammadiyah kita sering menyebutnya keluarga besar Muhammadiyah. Jadi keluarga tapi besar. Nah, keluarga kecil itu keluarga kita.
Nah, di situ ada dan ada imam. Kira-kira dalam bayangan saya itu ada ibu dan ada bapak. Dalam pendidikan, nadhiron, basiron, wa nadhiron. Jadi dua komponen ini harus seimbang. Itu yang disebut dengan warm and control dalam bahasa psikologi. Jadi kalau kita mau mengelola umat dengan baik, itu dua-duanya harus kenceng. Maksud saya dua-duanya harus kenceng, itu warmnya harus kenceng, kehangatannya itu harus tinggi, tetapi kontrolnya, kendalinya, nadhironnya itu juga harus kenceng. Itu yang disebut pola yang otoritatif. Tapi kalau orang itu memperlakukan dengan memanjakan, itu yang di ujung sebelah kiri yang merah itu namanya indulgen. Anak yang dimanjakan, ya seperti sekarang yang sedang viral itu, menganiaya orang tidak merasa bersalah. Ya setelah ketahuan baru semuanya tiarap. Saya tadi baru makan siang dengan teman dari Bea Cukai, karena sekarang juga yang disorot bukan saja pajak tapi juga Bea Cukai. Nah karena makan siang, padahal ini kan jamnya bukan jam libur, teman itu sudah pakai pakaian preman, sudah pakai pakaian sipil seperti kita. Saya bilang, loh apa enggak masuk? Masuk mas, tadi saya mau ke sini ganti baju dulu karena ini sedang dalam sorotan. Jadi berbuat baik itu hanya sedang dalam sorotan, bukan karena sesuatu yang muncul dari dalam. Nah, Bapak Ibu, kalau peran keibuan dan peran kebapakan itu bisa kita perankan dengan baik, motherhood dan fatherhood itu bisa kita mainkan dengan seimbang. Saya kira kok seperti pendidikan di dalam keluarga, anak-anak ini akan nurut, anaknya akan berkembang menjadi anak yang mandiri, tanggung jawab, dan peduli kepada sesama. Lanjut. Sebagai sebuah keluarga, Bapak Ibu, selalu ayatnya Ar-Rum 21, wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lain. Ada 3 kata kunci penting di sini. Menurut saya ini perlu saya garis bawahi untuk melihat bagaimana dinamika masyarakat itu sebagai sebuah keniscayaan. 1, sakinah. Sakinah itu beda dengan tumakninah. Kalau tumakninah itu tenang tapi statis. Seperti kalau kita sholat, habis sujud ya duduk dulu baru berdiri. Dan duduknya harus berhenti, maka disebut tumakninah. Tumakninah itu tenang tapi statis. Tapi yang disebut dengan sakinah, sakinah itu tenang tapi dinamis. Jadi kalau kita berkeluarga, kok ada dinamika itu biasa. Dalam relasi sosial, kok ada dinamika itu biasa. Dalam keluarga ada yang nakal, ada yang lucu, ada yang bilang pengajian itu tidak penting, segala macam itu biasa. Biasa, namanya juga keluarga, ya kan? Ada yang lucu-lucu, biasa, tidak apa-apa, itu disebut dengan dinamika. Maka sakinah itu adalah tenang tapi dinamis. Cuma kalau keliru dalam mengelola keluarga, yang terjadi bukan sakinah, tulisannya sama tapi bisa dibaca sikinah. Betul ya Ustaz ya, sikinah. Sikinah itu peso, steak knife. Kalau Bapak Ibu beli steak kok ada peso tumpul, itu namanya sikinah. Jadi kalau tidak hati-hati, berkeluarga itu sakitnya seperti diiris-iris pakai peso tumpul. Mau dicerai maneman, tapi kalau dicerai, kalau tidak mau menyakitkan hati, misalnya gitu. Jadi malah jadi beban. Meskipun ada cara yang positif, nanti saya akan katakan. Saya punya teman yang di mana-mana itu di dompetnya, bro, itu ada foto istrinya. Saya bilang, wah luar biasa teman ini, kemana-mana bawa foto istrinya. Saya kira dia sangat sayang kepada istrinya, tapi ternyata dia bilang begini, mas ini jimat saya, azimat saya. Kenapa? Saya kalau melihat persoalan yang lain itu menjadi ringan, begitu melihat foto ini, karena yang paling berat itu ya menghadapi saya. Tapi kan meskipun itu berat, itu bisa dia gunakan untuk
menyelesaikan banyak persoalan. Jadi dia bisa tahan itu karena yang berat saja bisa, apalagi kalau cuma masalah eksternal seperti itu, gampang. Nah, karena itu Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, sakinah, mawaddah. Nah, mawaddah itu adalah mahabbah. Mahabbah itu kalau dalam bahasa psikologi disebut conditional love, cinta, tapi cinta yang masih bersyarat. Mohon maaf, dalam keluarga besar itu juga begitu. Orang kadang-kadang cintanya itu bersyarat. Kalau lagi kepentingannya sama, itu cinta banget Bu, isinya puja-puji. Tapi nanti kalau sudah pecah kongsi, pindah partai, pindah komandan, itu lalu menembaknya, waduh sedemikian rupa. Nah, cuma sekarang di era digital, orang bisa menelusuri jejak digitalnya. Loh, dulu ngomongnya begitu kok sekarang ngomongnya begini. Itulah dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat tokoh, kalau berpolitik, santai saja ya. Karena kadang-kadang yang di atas itu sudah ngopi, kita masih bertengkar Bu. Yang di atas sudah ngopi bareng gitu, wah yang di bawah masih bertengkar. Karena apa? Tadi cintanya bersyarat. Jadi kalau lagi cocok kepentingannya, cinta, kebutuhannya lalu tidak terpenuhi, cintanya bisa turun. Yang bagus Bapak Ibu, kalau kita ingin mengembangkan umat menjadi tauhidul ummah, harus sampai kepada rahmah. Rahmah itu asyafaqah. Asyafaqah itu welas asih. Welas asih itu cinta yang tulus, murni, suci, tidak ada kepentingan apapun. Ya cinta saja gitu. Maka itu yang dalam bahasa psikologi sering disebut dengan istilah unconditional love, cinta yang sudah tidak pakai syarat. Orang Jogja mengatakan sampai kakek-kakek, ninen-ninen bareng-bareng, meskipun yang satu sudah invalid, tapi tetap cinta. Memang janji setianya mencintai. Saya sering bercerita kepada jamaah yang pernah pulang dari Indonesia bagian timur, transit di Denpasar, nunggu flight, kita biasanya ke kantin makan-makan. Di kantin itu Bapak Ibu, ada bapak, ibu, kakek, nenek, cucu juga ikut masuk ke kantin, barangkali juga nunggu flight. Yang ingin saya ceritakan adalah nenek itu sudah invalid Pak, pakai kursi roda, stroke, tidak bisa digerakkan di sebelah kiri, dan mohon maaf sudah perot. Perot itu apa bahasa Indonesianya? Peot, sudah tidak simetris lagi. Ya, perot. Peot ya, peot ya, peot. Tetapi Mbah Kakung ini luar biasa. Dia mendorong dengan penuh cinta kasih. Sebagai psikolog saya bisa membedakan Pak, mendorong dengan cinta kasih dan mendorong dengan terpaksa. Saya tahu persis mendorongnya dengan tulus. Pesan makanan yang hebat dari Mbah Kakung ini, kemudian mengambilkan nasi, menyuapi. Karena sudah peot, disuapi itu nasi kemana-mana Pak. Tidak marah. Kakek ini ngambil tisu, dilap dengan tersenyum. Saya bilang luar, ini yang namanya asyafaqah. Meskipun yang satu invalid, tetapi cintanya itu tidak berubah. Pulang saya cerita sama istri, Bu, tadi saya menemukan pelajaran yang sangat berharga. Itu yang namanya rahmah, itu yang namanya asyafaqah, itu yang namanya cinta yang tulus. Karena begini-begini saya ceritakan seperti tadi. Kata istri saya, mudah-mudahan besok kalau kita tua juga bisa seperti itu. Amin. Entah siapa yang stroke duluan. Ya, kita tidak tahu siapa yang stroke duluan, tidak tahu Pak. Tidak usah. Tidak tahu, mudah-mudahan tidak ya Pak. Tapi maksudnya adalah tetap sayang, tetap seperti itu. Meskipun yang satu sudah invalid. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang belum invalid saja pikirannya sudah mulai. Iya. Lanjut Pak. Dan kita sampai rahmat. Nah,
Ada beberapa prasyarat menurut saya yang harus kita penuhi kalau kita ingin umat ini bisa bersatu. Pertama, ini soal komunikasi. Mohon maaf, kadang komunikasi kita ini nggak beres, Pak. Ya, tawasul fa'al, mestinya yang efektif lah. Orang berkomunikasi itu kan ada yang agresif, ada yang pasif. Ekstrem yang satu itu agresif, terus terang tapi menyakitkan hati. Jadi kalau ngomong itu pokoknya mesti menghantam orang dan bikin orang terkapar. Dan kalau sudah bisa begitu, itu yang bersangkutan puas, rasanya menang. Nah, kalau menang mesti ada yang kalah, Pak. Dan yang kalah itu pasti tidak suka. Itu gaya yang agresif. Nah, banyak orang itu dalam berkomunikasi dengan kelompok lain, dengan relasi, itu dilakukan secara agresif. Nah, kalau itu yang dilakukan pasti menyakitkan hati. Nah, bagaimana mau bisa disatukan kalau hati sudah terluka? Hindari untuk berkomunikasi secara agresif. Atau ekstrem yang satu lagi, pasif. Ya, daripada ribut, diam aja lah. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang bagus adalah pola yang asertif. Asertif itu lugas, tapi tidak menyakitkan hati. Kalau ada masalah, ya diomongkan. Dengan komunitas lain, dengan tetangga, dengan siapapun, ya diomongkan, dirapatkan, dimusyawarahkan. Wasabirhum bil amri. Dimusyawarahkan dan pasti akan bisa dicari solusi. Yang kedua adalah soal respect, soal ihtiram. Bapak Ibu, seringkali soal respect ini jadi persoalan serius di kita. Misalnya gini, Pak, ini karena ego. Contoh yang paling gampang, saya bersama rombongan teman-teman dari Aceh ada acara di Kalimantan, itulah di Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman dari Aceh ini tidak biasa makan ketupat kandangan. Ketupat kandangan itu kayak ketupat sayur, tapi cara makannya diremet-remet. Nah, orang Aceh lihat ketupat diremet-remet ada sayurnya, itu sudah ngeri duluan. Lalu ketika kita ajak makan, padahal yang lain nikmat sekali menikmati itu makannya dengan lahap. Nggak bisa, Pak. Nah, kebetulan pimpinan kami bijak. Dia bilang, ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal respect. Makan. Wah, karena pimpinan perintah, makan. Dengan susah payah teman dari Aceh ini makan. Habis juga, Pak. Jadi sebetulnya kalau dasarnya respect itu ya begitu, Pak. Bisa saja kita mencoba menikmati apa yang dimiliki oleh teman sebelah. Tapi kalau kita sudah dengan ego kita nggak bisa, itu ya berhenti, Pak. Saya pernah ngajak teman-teman dari Aceh bila datang ke rumah, saya ingin menyajikan yang terbaik, puncak-puncak peradaban Yogyakarta. Salah satunya adalah bubur kalau Jumat pagi atau Minggu pagi di Mogiri. Di parkiran, wah ada pakai apa sambal krecek macam-macam. Itu menurut saya itu di antara pusat peradaban Yogyakarta. Saya ajak teman-teman sebelum naik ke makam Mogiri makan bubur dulu. Begitu saya persilahkan makan bubur, enggak mau makan bubur, Pak. Kata teman-teman dari Aceh, enggak bisa, Pak. Lu kok enggak bisa? Ini makanan orang sakit, Pak. Kami tidak biasa kalau pagi makan bubur. Waduh, saya bilang ini bukan soal suka. Saya itibak ke pimpinan saya. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal respect. Makan. Habis, Pak. Ternyata enak bubur dengan sambal krecek, enak. Ya ini kan kebiasaan kita menghormati pilihan orang, menghormati pikiran, perasaan. Ya mungkin cara orang menghormati ada yang dengan cium tangan, ada yang dengan begitu. Ya itu cara orang lain, ya kita hormati pilihan-pilihannya. Yang ketiga adalah iktimat. Soal trust. Memang kalau sudah nggak ada rasa percaya, itu ya adanya curiga melulu, Pak.
teman berbuat baik saja, kalau kita sudah tidak percaya, ini mesti ada udang di balik batu. Berbuat baik saja masih, apalagi berbuat buruk gitu ya. Berbuat baik saja dicurigai. Oleh karena itu, ya itu Pak, trust itu harus dibangun. Yang menjadi persoalan, bagaimana caranya membangun trust? Cara membangun trust itu harus menunjukkan kebaikan. Ya, setorannya itu harus kebaikan. Kita tunjukkan bahwa kita sering berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada komunitas lain, pada sesama umat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tunjukkan komitmen. Ya orang menjadi percaya kan karena ada komitmen. Tapi kalau kemudian komitmennya nggak ada, orang Jogja bilang, esok delik apa atau ibu-ibu pagi kedelai, sore sudah jadi tempe. Contoh orang yang tidak punya komitmen. Jadi antara apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan berbeda, tidak ada integritas. Nah, mudah-mudahan ketika kita terus membangun integritas, orang yang istiqomah, yang lurus, tidak pecah kongsi antara kata dan perbuatan, itu trust akan muncul. Karena Bapak Ibu, ada pengalaman yang sangat fatal pada teman yang suka bercanda. Kita ini kan kadang gini Bu, nggak pusing bilang pusing, nggak sakit bilang sakit. Nah teman itu sukanya bercanda begitu, pura-pura kejang padahal enggak. Suatu ketika stroke beneran Bu, kejang, dibiarkan sama teman-teman, biasanya. Sampai ke rumah sakit dokternya bilang sudah tidak bisa diselamatkan karena sudah terlambat, hanya gara-gara suka bermain gitu. Jadi kalau orang nggak jelas itu susah untuk menumbuhkan trust. Lanjut Pak. Bu bilang kemana? Ada nilai-nilai yang dipegang bareng-bareng yang disebut dengan set values. Jadi kalau nilainya sama-sama Islam, sama-sama tauhid, sama-sama ingin berbuat baik, itu saya kira gampang untuk dipersatukan. Tapi kalau memang basis nilainya tidak sama, memang susah Pak. Oleh karena itu dalam banyak kajian, dalam banyak forum-forum, tentu salah satu yang harus kita samakan adalah nilai-nilai dasar. Apa sih sebetulnya yang ingin kita perjuangkan? Saya kira kalau itu sudah kita sepakati, nanti akan menjadi gampang. Nah, yang keenam, prasyarat berikutnya adalah kita harus punya waktu bersama Pak. Itu yang disebut dengan quality time, waktu syaudah. Apa yang dimaksud dengan quality time itu Bu? Ya kita harus berdua bareng bersama, bikin kerjasama, dan itu sering Pak. Karena orang baru bisa merasakan ini baik buruk itu kan setelah bareng-bareng. Kalau tidak pernah bersama dan kebersamaan itu berkualitas, nggak akan tumbuh Pak. Kasih sayang itu nggak akan tumbuh, sesama itu nggak akan tumbuh. Apalagi kalau dari jauh, sudah dari jauh informasinya cuma sepihak pasti nggak jadi. Tapi kalau kita sudah dekat, bareng-bareng, saya sering komentar ke teman-teman, kita ini kadang-kadang rasis juga, membeda-bedakan ras. Kalau yang matanya besar, bagus, tapi kalau matanya sipit, dinilai tidak bagus. Mungkin karena kita tidak pernah bergaul dengan yang matanya sipit. Tapi kalau kita sering bergaul, kita nanti akan tahu, oh ternyata yang sipit itu ada juga yang bagus Bu. Yang matanya besar, itu ternyata ada juga yang sangat bagus. Yang tidak bagus juga banyak kan gitu. Jadi yang bagus tidak bagus itu ada di mana-mana. Bukan soal sipit, bukan soal kuning, bukan soal timur barat. Jadi sebetulnya ya kalau kita sering berinteraksi, saya kira itu akan mudah untuk mempersatukan. Tapi kalau pertemuan itu jarang, seperti hanya keluarga, banyak kasus
long distance marriages, ya. Pernikahan jarak jauh dengan fenomena dunia perkembangan begitu, istrinya di Jogja, suaminya kerja di Jakarta atau mungkin jadi TKI ke luar negeri, lalu terpisah dan kemudian betul-betul pisah ya karena terpisah, kebersamaannya minimal. Coba kalau bersatu akan banyak quality time jadi. Nah, yang ketujuh adalah support, kebiasaan untuk sikap yang suportif gitu loh, saling mendukung, tidak saling menjatuhkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kecenderungan kita itu lebih suka memperhatikan yang negatif daripada yang positif. Kalau ditanya seseorang bagaimana beliau, itu jawabnya pendek, terus nanti yang panjang itu tapinya Pak. Ya tapi dia itu, padahal dia tidak sedang menanyakan tetapi. Ya kan Bu, yang ditanyakan itu yang bersangkutan bagaimana, tapi justru yang diinformasikan itu yang negatif. Nah, kecenderungan begini ini, pandangan negatif terhadap orang itu harus kita ganti dengan pandangan yang positif. Katanya Allah akan menutup kekurangan kita kalau kita menutup kekurangan saudaranya. Tapi kok malah kita buka-buka ya? Itu kalau di media, di TV, di mana itu kalau ada dialog itu kalau saling menguliti itu kayak asik banget. Karena dia belum pernah membaca hadisnya. Kalau pernah baca nggak berani menguliti saudaranya seperti itu. Nggak tega Pak. Itu kan seperti memakan adanya jelas bangkai saudaranya mati. Nah, lalu problem solving skill, keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Karena sakinah tadi dinamis, problemnya banyak. Nah, maka umat harus dibekali dengan keterampilan penyelesaian masalah. Jangan yang bagus itu kayak pegadaian itu loh Bu. Hafal ibu-ibu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu di Indonesia ini Prof, ada slogan pegadaian. Pegadaian itu kalau di Malaysia pegadaian. Mereka punya tagline, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal kalau digadaikan masalahnya tambah banyak ya. Tapi tagline-nya itu menyelesaikan, bagus itu tagline itu, keren itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, orang yang punya problem solving skill itu mestinya bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menambah masalah. Nah, orang yang tidak terampil maunya menyelesaikan tapi malah tambah masalah Pak. Ya kan? Ada informasi diperlakukan tidak baik, terus dipukuli, ya tambah masalah. Kalau diselesaikan dengan baik-baik saja selesai, tapi karena dengan cara yang seperti itu masalahnya akan tambah runyam. Dan itu kemudian sekarang bergulir. Lanjut. Nah, hudud sahih berarti apa? Harus ada batasan-batasan yang kita sepakati bersama. Oh, di situ privacy, di sini privacy saya, itu hak Anda, silakan dilakukan. Saya tidak akan masuk ke sektor itu. Jadi ada batasan yang sehat. Orang harus ada pagar, ya, tetap menghormati privacy. Jangan kemudian itu urusan organisasi lain kita masuk terlalu jauh. Itu yang sering orang merasa ini apa haknya untuk intervensi ke rumah tetangga. Jadi ada batas-batas yang harus tetap kita hormati supaya ukhuwahnya akan menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu soal forgiveness, kesediaan untuk memaafkan. Banyak masyarakat kita itu suka mengatakan maaf, tapi sebetulnya pendendam. Secara pribadi saya maafkan, tapi proses hukum jalan terus. Itu apa ceritanya memaafkan kok proses hukum jalan terus? Itu artinya belum memaafkan, ya kan Pak? Ya kalau memaafkan ya sudah kosong-kosong gitu.
Padahal Bapak Ibu, kalau kita gampang memaafkan, ya memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan masa lalu, kita menjadi lebih mudah untuk move on, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Wa tandur nafsu ma qaddamat liqad. Ya, setiap orang pasti punya salah, pasti punya kekeliruan di masa lalu, tetapi yang penting ke depan kita harus menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan umat menjadi semakin baik, semakin matang, karena ini Pak, saya ingin mengakhiri, kematangan beragama itu ditunjukkan oleh kemampuan kita menghadapi perbedaan. Kalau yang masih kelas 1 itu beda, itu mesti dianggap musuh. Iya Pak. Dan sukanya nyari perbedaan. Teman-teman NU itu sering guyonan begini. Kalau ada orang jatuh, mau nolong itu sudah jelas teman NU, tapi masih ditanya dulu, ini P3 apa PKB? Terus nanti kalau sudah tahu PKB masih ditanya lagi, ini Muhaimin apa Gus Dur? Nggak selesai-selesai, nggak jadi nolong, orangnya sudah meninggal. Tapi kalau kalau perbedaan dianggap musuh, sehingga yang dicari-cari itu bedanya. Ya kalau dicari ya mesti bedanya ada toh Pak. Wong bapak ibunya sama saja, anaknya beda. Iya kan? Ada yang seperti bapaknya, ada yang seperti ibunya, ada juga loh Pak yang seperti tetangganya. Jadi beda itu dianggap musuh. Yang kedua, beda itu masih sudah lebih baik. Kalau melihat perbedaan, itu tidak mau kerjasama, sendiri-sendiri, laku dinukum, itu levelnya baru level 2 Pak. Jadi kalau beda, saya punya pengalaman, diundang oleh Universitas Perdamaian PBB, ada waktu itu konferensi di Toronto soal kurikulum perdamaian dalam perspektif Islam. Nah, dari Indonesia saya berdua dengan teman dari UGM. Kebetulan yang dari UGM ini Chinese Bu, namanya juga Jawa Chinese, pakai baju kotak-kotak, orangnya putih, matanya sipit. Saya belum kenal pada awalnya, karena utusan berdua kan di pesawat jejer. Ya ngomongnya formal, karena dalam pikiran saya ini mesti Chinese dan non. Lalu sendiri-sendiri aku dinukum Baliati. Singkat cerita, konferensi jalan, kita berdiskusi macam-macam, melewati hari Jumat. Lalu teman-teman, karena itu perspektif Islam, banyak dari Pakistan, dari mana-mana juga yang Muslim, di Universitas Toronto waktu itu disediakan tempat untuk Jumatan. Tiba-tiba yang saya kira Chinese tadi makmum di sebelah saya, Muslim loh. Nah setelah itu terus gayeng. Itu contoh kalau saya misalnya waktu itu levelnya masih level 2. Jadi kalau berbeda itu ya yang penting dewe-dewe tidak saling mengganggu. Padahal kalau saya naikkan satu lagi, kita bisa bekerja sama. Tahun kita bisa bareng-bareng. Gimana di Indonesia ini supaya lebih damai? Wah, bisa berdiskusi dengan lebih intens. Itu kalau sudah naik ke level 3. Tapi kalau kita bisa naik ke level 4, itu yang disebut dengan takaful. Kita bisa saling memperkaya, tidak hanya kerjasama, tapi saling berbagi, saling memberi, saling mengembangkan. Supaya semua bisa berkembang dengan optimal. Saya sebagai orang psikologi sering kalau baca kitab kuning yang sulit-sulit saya nggak ngerti Pak. Ya dimaklumi wong psikolog. Terus saya tanya teman Kiai NU, Kiai, ini pripun le maca? Pun kula buka teng kamus ora muni. Oh ngene lho Mas, diterangkan dengan sangat rinci. Ya, karena memang kiainya ahli kitab kuning. Tapi kalau beliau nggak ngerti soal-soal ilmu sosial, nggak ngerti kitab putih, kadang-kadang telepon saya. Niki pripun Mas? Oh ngeten Kiai, itu teorinya namanya teori ini. Nah, kita bisa saling memperkaya. Itu kalau kita levelnya sudah level 4. Mudah-mudahan kita semakin matang dalam beragama dan bisa saling memperkaya sehingga umat ini bisa menjadi
umat jadi yang terbaik, khairul ummah. Terima kasih. Nasrul minallah, fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basari MSI atas tausiahnya di hadapan kita semua. Ada beberapa poin yang saya catat tadi. Di antaranya adalah tentang prasyarat terwujudnya persatuan umat atau persatuan keluarga ya. Salah satunya adalah menjaga komunikasi, salah duanya adalah saling menghargai, dan salah tiganya adalah saling percaya. Adapun salah 4, salah 5, salah 6 dan seterusnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang menyimpulkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kita akhiri ada sedikit lagi closing statement dari Datuk Mufti. Kita beri kesempatan 10 menit Datuk untuk menyampaikan sedikit saja ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah mencukupi, tapi saya mohon izin ya Pak ya, jika diizinkan ya. Minta maaf dulu tadi saya tengok ada tahu. Sebelum saya terlupa, kerana ada yang melihat juga dari YouTube. Yang pertama yang Bapak sebut itu ia bukan hadis. Ia bukan hadis. Itu riwayat ada dalam Musnad Ar-Ridha, di dalam Syiah. Di dalam Sunni tidak ada. Dalam Sunni ada yang berdekatan. Tadi yang Bapak masukkan itu salah satu akhafuhunna ala ummati ad-dalalatu wa ba'd al-ma'rifah. Ini ada di dalam Musnad Ar-Ridha di dalam Syiah. Di dalam Sunni ada sebahagian riwayat yang menghampiri itu, tetapi ia pada tersangat dhaif, bahkan dihukum oleh majoriti ahli hadis sebagai maudhu' palsu. Tetapi tak apa, dia punya makna itu dia ada dua dalam periwayatan hadis ni. Ada di dalam hadis itu kontennya itu, isi kandungan hadis itu benar, tetapi dia tidak diucapkan oleh Nabi. Dr. Jannatul Husna juga dalam bidang hadis. Saya bukan berkaitan Bapak ya, bolehkah saya sebut umum sikit tentang hadis ni? Hadis-hadis Nabi, agama kita ni, tadi saya menikmati perbincangan oleh Pak Samsul Anwar. Agama kita ini sumbernya ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk Al-Quran, kita sudah pun mempunyai Al-Quran yang tidak ada berbeza pendapat. Tak ada Al-Quran Malaysia lain, Al-Quran di Indonesia lain, di Saudinya lagi lain, tak ada. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Tetapi yang sering jadi kekeliruan, betul lah, kekeliruan sama. Itu apabila datang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berlakunya zaman daripada awal dahulu sehingga hari ini ramai orang itu mewujudkan apa yang disandarkan kepada Nabi, sedangkan baginda tidak mengucapkannya. Mungkin inti kandungannya itu benar, mungkin. Contohnya, utlubul ilm minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu daripada wayan ke liang lahat. Ya, dari segi maknanya itu benar. Tetapi untuk menyatakan Nabi mengucapkannya tidak benar. Kerana Nabi itu kalau dia mengucapkannya, dia ada nilainya yang lain. Dia ada nilai wahyu. Saya bukan mengulas apa benar secara kebetulan. Ini tak ada kaitan dengan Pak Kiai ya. Saya lain. Kerana ia ada nilai wahyu. Kata sebagian ulama hadis, kullu ma qalahu an-nabi sahih wa laysa kullu sahihin qalahu an-nabi. Semua yang Nabi katakan itu benar,
tapi bukan semua yang benar itu Nabi kata, Nabi sabda. Muhammadiyah wujud di Indonesia benar, tapi kalau ada orang kata bersabda Rasulullah satu hari akan muncul Muhammadiyah, tak benar. Tidak benar. Kerana hadis Nabi ini kita kena sensitif. Satu-satunya hadis yang menjadi mutawatir lafaznya secara begitu kuat ialah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta kepada aku dengan sengaja, siap tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis-hadis palsulah antara penyebab, salah satu sebab umat ini berpecah. Kerana ada yang nak mengikut hadis yang benar dan terpengaruh dengan cerita-cerita yang tidak benar. Apabila umat Islam berpecah, ada beberapa golongan yang paling aktif mewujudkan hadis palsu. Yang pertama ialah golongan zuhad. Zuhad ini ahli-ahli ibadah. Mereka benar, baik, niatnya ikhlas. Tetapi oleh kerana dia melihat ramai orang kurang membaca Al-Quran, lalu dibuat hadis-hadis fadilat surah dalam Al-Quran. Maka banyak hadis-hadis fadilat surah dalam Al-Quran ini itu ada yang sahih, tapi banyak juga yang tidak sahih. Ini terkenal di dalam hadis, siapa yang belajar hadis, nama-nama seperti Nuh bin Abi Maryam umpamanya, terkenal dengan Nuh Jami'. Seorang yang saleh, kelihatannya baik, tetapi banyak hadis-hadis palsu yang dia wujudkan. Dikenali dengan Nuh Al-Jami', Nuh yang menghimpunkan, kerana dia himpun kebaikan dirinya. Kata ulama hadis, jama'a kulla syai' illa sidq, menghimpunkan semuanya kecuali kebenaran. Tidak cakap. Golongan yang berikutnya yang banyak buat hadis palsu ialah golongan Syiah. Ini pun jadi isu perpaduan umat ni. Sukar Malaysia. Sehari dua ini mereka melancarkan satu filem yang membabitkan para pelakon daripada Iraq, daripada Iran, daripada Lebanon, ramai lagi. Tajuk filem itu Syuja'atu Abi Lu'lu'ah, keberanian Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini adalah orang yang telah menikam Sayyidina Umar ketika salat. Dan kuburnya ada di Iran, diiraikan kerana berani. Kerana Umar bin Khattab itu kan begitu adil. Pun begitu ketika dia salat, Abu Lu'lu'ah ini ataupun Abu Lu'lu' ini keluar daripada saf salat subuh, menikamnya dengan khanjar, dengan pisau. Sayyidina Umar zaman itu kan tidak ada lampu begini. Kata Umar, akalani al-qalb, anjing telah menggigit aku. Dia ditikam. Abu Lu'lu'ah yang menikam Umar itu, pada hari kematiannya dia dirayakan di Iran dan dibuat filem tentang kejayaan yang membunuh Umar bin Khattab. Ini pun satu masalah dalam dunia Islam yang ada golongan ekstremis, dan saya tidak menafikan ada juga yang sederhana. Tapi saya nak ceritanya ialah golongan yang kedua yang mewujudkan hadis-hadis yang palsu, yang memecahkan orang Islam ialah golongan Rawafid atau Syiah. Maka ada hadis tentang siapa yang tak percaya kepada Ali jadi begini, itu memecahkan. Dan banyak juga madilat-madilat yang tidak benar yang bertebaran di kalangan orang Islam. Saya nak sebut hal ini sedikit untuk diri saya, juga sahabat-sahabat, bapa ibu sekalian. Agama seperti mana yang disebut dalam Muhammadiyah diambil daripada sumbernya yang asli. Quran tidak ada persoalan, tapi hadis-hadis Nabi kita hendaklah berhati-hati memastikan apa yang kita petik sebagai hadis itu memang benar-benar hadis dengan merujuk kepada sumber-sumbernya.
Saya tadi berfikir adakah patut saya mengulas hal ini ataupun tidak, tapi untuk mengelakkan nanti YouTube ini komplain saya kat bawah itu. Jadi saya tidak salahkan Bapak. Saya rasa Bapak menyampaikan penyampaian terbaik. Cuma mungkin ada terkhilaf tentang petikan daripada itu bukan daripada hadis. Cumanya berhati-hati sedikit dalam hal ini. Imam Ibn Hibban telah menjadikan bukan saja tidak boleh mencipta hadis palsu, tidak boleh juga boleh menyebarkannya. Kalau kita tak pasti hadis begitu, kalau kita nak quote juga kita kata ada kata-kata hikmah, jangan disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sandaran pada Nabi itu agak berat. Terima kasih. Maaf ya. Sekarang terima kasih. Terima kasih Datuk Mufti. Mohon maaf karena kesuntukan masa, keterbatasan waktu, keterbatasan waktu, jadi harus kita batasi ulasan atau closing statement dari Datuk. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita. Yang pertama Datuk Mufti Negeri Perlis dan yang kedua Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basari MSI atas tausiah dan nasihatnya di hadapan kita semua. Insya Allah tausiah nasihat yang disampaikan itu menjadi bahan pengingat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Ibarat pepatah Melayu, siang dijadikan tongkat, malam dijadikan suluh, menjadikan pedoman dalam kehidupan. Hadirin hadirat hafizakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita akhiri acara tabligh akbar kita malam hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, di lain kesempatan insya Allah kita bertemu lagi. Terima kasih atas segenap perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.